engkau nasihati sendiri. Silakan nasihatilah dirimu oleh kamu sendiri. Itu dalam bahasa Indonesianya. Wala tahtaju ilayya, engkau tidak memerlukan aku untuk menasihati kamu. Silakan kau nasihati sendiri dirimu itu, tidak perlu minta nasihat kepadaku. Wala ila ghairi, dan juga tidak perlu minta nasihat kepada orang lain selain aku. Wa'li ala zahirika, nasihatku yang kuberikan kepada kamu adalah ala zahirika, nasihat untuk zahir kamu. Wa wa'duka ala batinika, dan nasihatmu atas dirimu sendiri adalah nasihat yang bersifat batin. Ketika aku menasihati kamu, itu nasihat lahir. Tapi ketika engkau menasihati dirimu sendiri, itu nasihat batin. Di sini beliau radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, silakan nasihati dirimu sendiri. Artinya bahwa nasihat atas dirimu oleh dirimu itulah yang paling efektif dan paling efisien daripada nasihat orang lain. Karena yang tahu persoalan adalah dirimu sendiri. Dan ketika engkau menasihati dirimu sendiri, di situ ada kejujuran. Artinya tidak ada sesuatu yang dibohongi. Tetapi ketika aku menasihati dirimu, itu adalah nasihat lahir. Artinya masalah-masalah yang engkau ceritakan kepadaku. Tetapi hal-hal yang tidak engkau ceritakan, yang kau sembunyikan, aku tidak tahu. Kamu yang tahu sendiri. Makanya nasihat lahir itu tugasku, nasihat batin adalah tugas dirimu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita sebut menasihati diri sendiri dalam kajian psikologi yang disebut dengan introspeksi. Nah, introspeksi sendiri sebetulnya semua orang bisa melakukan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah seringkali kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kelemahan introspeksi itu ketidakjujuran diri kita sendiri. Padahal kita tahu. Hati kita mengakui kita yang bersalah. Karena sangat tersembunyi sekali di dalam hati kita, gerak-gerik hati kita yang bisa mengenalinya adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika dikonfirmasikan dengan orang lain, sulit kita mengaku salah di hadapan orang lain. Satu, persoalannya adalah gengsi. Berat rasanya kita untuk mengaku bersalah dan minta maaf kepada orang lain. Ini kasus ya, tuntutan untuk minta maaf sering terjadi di media-media kita. Ketika orang bersalah, itu saya akan memaafkan. Ketika Anda mengaku bersalah dan resmi meminta maaf dan dimuat di surat kabar resmi, ya, di media massa kita, kan banyak sekali kasus macam ini. Itu keberatan. Masalahnya masalah gengsi. Itu satu. Ketidakjujuran itu datangnya karena gengsi, harga diri, ya, rasa malu dan sebagainya.
Yang kedua, ketidakjujuran kita terhadap diri kita sendiri. Karena persoalannya seringkali kita ini konfirmasinya, konsultasinya kepada akal kita, bukan kepada hati kita. Ya, karena salah konsultasi, yaitu bukan kepada hati tetapi kepada akal kita, maka akal kita tidak lebih tugasnya hanya sekedar memberikan advokasi, memberikan alasan-alasan. Akal kita tidak pernah mengaku bersalah karena dia sebagai regulator, yaitu sebagai lembaga yang sifatnya membela kita. Itu jawaban logika kita selalu argumentasi yang membenarkan perbuatan kita. Itu persoalannya. Tetapi ketika kita konfirmasinya kepada hati kita, maka hati kita akan jujur. Hati tidak akan berdusta. Atau seperti dikatakan dalam Al-Quran, maka gabal fuadu mara'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Ini dua lembaga yang berbeda, ada akal, ada hati. Kita kadang-kadang lebih banyak berkonsultasi dengan akal kita, tapi tidak dengan hati kita. Jadi benar apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya hanya bisa menasihati secara lahir. Artinya yang kelihatan oleh saya, yang kamu ceritakan kepada saya, atau gejala-gejala yang bisa saya tangkap, atau masalah-masalah yang muncul di permukaan. Tetapi yang ada di dalam hatimu, itu tugas kamu sendiri untuk menasihatinya. Nah, kemudian